Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Dio Prasetya, NPM 21810004300010. Saya dari mahasiswa IKIP Budi Utomo Malang, jurusan Sejarah dan Sosiologi. Di sini saya akan membuat nilai tugas UAS saya, yaitu berkomentar tentang kelebihan dan kekurangan demokrasi Pancasila. Kelebihan demokrasi Pancasila itu adalah lebih baik untuk lebih banyak orang. Yang maksudnya itu adalah Pancasila sering dilihat sebagai bentuk pemerintahan yang lebih adil dan kurang sewenang-wenang karena memungkinkan kehendak rakyat disahkan menjadi undang-undang sampai taraf tertentu. Ini mencegah skenario seperti minoritas kecil yang mengeksplorasikan mayoritas besar yang kehilangan haknya. Desentralisasi kekuasaan, yaitu keuntungan lain dari demokrasi Pancasila adalah bahwa paling tidak dalam teori tidak ada orang yang memegang banyak kekuasaan. Keuntungan ini dapat dikarenakan hingga taraf tertentu dengan kontrol informasi media, misalnya menggunakan banyak kekuatan politik di sebagai besar negara demokrasi. Yang ketiga, dilaksanakan oleh rakyat untuk rakyat. Maksudnya adalah semua orang akan diizinkan untuk memilih dan berpartisipasi dalam mempertimbangkan apa yang mereka pikirkan tentang masalah politik, sosial, dan ekonomi negara ini. Memastikan bahwa keputusan apapun yang dibuat itu akan menjadi kepentingan dan bukan hanya dari para pemimpin pemerintah. Publik benar-benar akan memegang kekuasaan yang memiliki pendapat yang penting. Yang keempat, mempromosikan rasa keterlibatan, yaitu orang memiliki kekuatan untuk memilih dan mendukung keputusan dari undang-undang tertentu. Mereka akan merasa seperti bagian aktif dalam kekuasaan kepada orang-orang yang membiarkan mereka terlibat jelas merupakan suatu yang akan berdampak besar pada negara secara keseluruhan. Yang kelima, memaksa kesetaraan, memungkinkan suara setiap orang memiliki bobot yang sama, membuat bentuk pemerintahan demokrasi yang dibangun di atas kesetaraan. Tidak hanya dalam demokrasi, tapi ini berlaku di semua bentuk pemilihan politik, membuat semua orang merasa didengar dan penting. Yang keenam, memungkinkan perubahan kebijakan yang wajar. Mungkin pro demokrasi terbesar mempertimbangkan kekuatan rakyat. Mereka juga penting untuk membuat perubahan pada sistem ketika mereka merasa perlu, yang mungkin disepakati dengan pejabat terpilih dengan sukarela. Perubahan-perubahan ini dapat terjadi tanpa kekerasan, di mana kekuasaan ditransfer dari suatu pihak ke pihak lain melalui pemilihan. Yang ketujuh, tidak menempatkan kekuasaan ke dalam suatu individu. Dalam demokrasi, kekuasaan tersebut tidak ada individu yang memegang semua kekuasaan. Bahkan bagian besar ini membuat dan mencegah eksploitasi terhadap orang-orang dan korupsi. Yang ke-8, memberikan kewajiban kepada warga-warga negara. Demokrasi memungkinkan perasaan kewajiban kepada publik dalam memotivasi kekuatan yang berkuasa. Akibatnya, pejabat pemerintah akan memiliki tegas dan kewajiban kepada warga yang memilih mereka dalam posisi yang seperti mereka berhutang keberhasilan mereka kepada warga, sehingga mereka harus berhutang budi kepada mereka dalam tingkat tertentu. Kekurangan demokrasi Pancasila, berisiko kekurangan pengetahuan di antara orang-orang karena fakta bahwa orang-orang memiliki kekuatan untuk memilih pejabat ke kantor. Mereka akan sering tidak diberitahukan tentang isu-isu politik dengan cara yang seharusnya, yang berarti bahwa banyak dari mereka dengan kekuatan voting tidak sepengetahuan isu-isu yang relevan seperti perlu. Ini tidak selalu ideal. Seperti kelebihan dan kekurangan demokrasi konstitusional. Kedua, mungkin mengalami kecurangan pemilu. Demokrasi akan mengalami kesulitan pemilihan dan perhitungan suara akan menjadi tugas yang tampaknya mustahil, yang mengarah ke beberapa bentuk korupsi seperti penipuan pemilihan seperti ciri-ciri demokrasi orde rakyat. Tiga, mungkin sulit menghindari kekurangan. Sistem politik tidak dapat tanpa cacat, yang berarti bahwa demokrasi bukanlah sistem yang sempurna, terutama bahwa ada orang-orang yang berbeda pemikiran
pendapat dan pandangan yang berbeda, membuat masalah menjadi rumit karena posisi pemerintahan didasarkan pada jangka pendek. Sistem politik mungkin juga berfokus jangka pendek dan tidak akan bekerja untuk pertumbuhan masyarakat jangka panjang. Inefisiensi dan ketidakpraktisan. Semakin besar demokrasi, semakin sulit memilih dan memilah perhitungan suara, dan demokrasi menjadi sarana penipuan pemilihan. Juga demokrasi dapat menderita estimasi atau balas dendam pemilihan, sehingga mengambil dari sifat demokrasi sejati mereka. Masalah terbesar bagaimana demokrasi tampaknya kurang keji, tapi sebenarnya lebih bermasalah investasi. Semakin besar sistem manusia, semakin kurang realistis bagi setiap orang untuk mengambil keputusan. Eksploitasi minoritas. Dalam demokrasi Pancasila tidak ada yang dapat mencegah mayoritas mengeksploitasi minoritas kecil. Untuk alasan ini, checks and balances dari struktur keseimbangan pemerintahan Amerika Serikat memilih pejabat untuk Kongres dan kepresidenan dengan struktur non-demokrasi. Catat aturan. Bahkan seketika setiap orang memiliki tujuan yang baik, mayoritas yang kurang informasi dan membuat keputusan buruk yang melukai semua orang. Ini bisa menjadi masalah khusus setiap kali ada kebijakan untuk memberlakukan yang memiliki implementasi halus dan rumit. Karena mayoritas menurut definisi bukan kelompok yang berpendidikan paling tinggi. Pendidikan massa menjadi faktor pembatas dalam implementasi demokrasi. Disiplin waktu. Dalam organisasi juga dapat dengan rapat dewan terbuka yang dijalankan demokrasi langsung. Masalah yang menarik muncul yaitu bahwa orang-orang yang memiliki waktu luang paling dapat mempengaruhi organisasi yang paling, karena alasan sederhana bahwa mereka dapat muncul lebih banyak pertemuan dan partisipasi lebih banyak. 8. Sebuah insentif untuk polarisasi. Sebuah masalah dengan demokrasi Pancasila yang baru disadari ketika saya mulai bekerja dengan organisasi yang dikelola konsensus adalah cara sistem suara mayoritas aturan menciptakan insentif bagi orang yang menjangkau sebagian besar untuk tidak memutuskan tidak pasti atau moderat pemilihan. Dengan memiliki insentif yang lemah bagi orang untuk bicara dengan orang-orang berpandangan sangat berbeda dari mereka. 9. Mungkin menyebabkan minoritas untuk mendapatkan akhiran yang pendek, karena bentuk pemerintahan yang demokratis dibentuk untuk melayani mayoritas akan sering diabaikan dan bahkan dieksploitasi. Banyak kebijakan dan undang-undang yang mendukung mayoritas sebagai besar merugikan minoritas, menyebabkan kesejahteraan besar antara dua kelompok seperti penerapan budaya demokrasi keluarga. Mungkin sekian yang komentar dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.